Sampai mana Bu? Asparagus. Asparagus juga. Lanjut, ini bagaimana kita mentafakuri bagaimana seorang anak yang soleh dengan ayahnya yang soleh. Pas mau disembelih, di mana tempat sembelihnya Nabi Ibrahim? Mau disembelihnya Nabi Ibrahim? Kalau Bapak Ibu yang sudah berhaji atau umroh, napak tilas itu di mana tuh? Di Mina. Tempat melempar jumroh. Jadi pas saat Nabi Ismail mau disembelih, syaitan menggodanya tuh. Menggoda, dilemparlah oleh Nabi Ibrahim. Membaca apa pas lempar jumroh? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lempar setan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sampai 7 kali tuh. Sampailah di puncak dengan penuh ketawakalan, dengan penuh keridoan. Pas mau disembelih, apa yang terjadi? Kisah sudah sangat populer. Allah menggantikannya dengan dibhun azim, dengan domba. Ini pelajaran berharganya apa? Pada saat keimanan. Jadi kadang kita ini sudah mau putus asa ya. Allah akan menguji kita sampai titik di mana kita. Nabi Ibrahim kan sudah sangat penuh dengan keikhlasan, dengan penuh ketawakalan, sudah mau menyembelihnya. Allah ganti dengan kurban, dengan hewan yang lain, dengan domba. Nah, ini pelajaran berharganya adalah Allah akan menguji kita sampai di mana titik kita tidak mampu, sampai titik penghabisan. Tapi di sana pasti ada jalan. Maka jangan pernah kita berputus asa. La tai'asu mir rauhillah. Pokoknya sesusah apapun, sementok apapun, terus yakin akan rahmat Allah. Jadi yang pertama, sehingga disyariatkanlah pada saat haji. Jadi semua syariat-syariat haji, rukun-rukun haji ada apa? Sofa dan Marwah adalah tafakur atau ibrahnya dari Siti Hajar alaiha salam. Kurban dari Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tadi dari bagaimana keikhlasan seorang Nabi Allah Ibrahim, seorang ayah berkorban. Kan ini pengorbanan sampai dahsyat sekali, sampai mengorbankan anaknya meskipun itu hanya sebatas mimpi. Yang mimpinya kepada seorang nabi itu wahyu. Kalau bukan wahyu ini ya. Kalau ini Wahyu Sarifudin. Gak tahu dulu orang tua saya ngasih nama saya Wahyu. Mungkin terinspirasi dari apa? Dari pada saat itu, pada saat bulan Rajab katanya. Pada saat Isra Mi'raj. Nah, mimpinya seorang nabi itu wahyu. Sehingga dari mimpi saja beriman yakin akan perintah Allah. Berkorban, mengorbankan sampai anak yang terkasihnya. Apa yang terjadi kalau yang disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam? Berarti tiap tahun itu kurban adalah yang disembelih. Kita anak laki-laki habis semua berarti. Sembelih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Konsep keikhlasan yang namanya ikhlas ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit dipraktekkan. Hanya orang-orang yang pernah merasakannya. Kalau Bapak Ibu pernah kehilangan sesuatu yang sangat disayangi, itu sampai stres luar biasa. Puncaknya adalah keikhlasan, rilis itu menjadi kita yang menjadi tidak stres. Karena saya cerita pengalaman pribadi. Pada saat saya sebelum ke UK, pas menjadi dosen di UGM beberapa tahun, qadarullah, tiba-tiba Allah menguji saya, penglihatan saya hilang satu, yang mata ini. Stres luar biasa. Ya Allah, bagaimana saya mau menulis jurnal ya Allah? Wah, stres tuh. Percaya diri hilang semua. Wah, kalau pernah apa yang namanya disebut dengan pecah pembuluh darah ya. Pecah pembuluh darah karena qadarullah di Jogja itu kan banyak sate kelatak gitu ya. Tiap hari kalau makan siang sate kelatak ternyata kolesterolnya terlalu tinggi, olahraga jarang, pecah pembuluh darahnya untungnya bukan stroke tapi di mata. Ya Allah, di sana saya merasakan, ya Allah, maha dahsyatnya Allah yang memberikan penglihatan.
Saya sampai beberapa bulan tidak bisa melihat yang kiri ini. Hilang tuh kepercayaan diri. Kalau pernah yang merasakan, alhamdulillah semoga tidak ya, yang pernah merasakan bermasalah dengan mata itu dahsyat efeknya tuh. Kepercayaan diri segala macamnya menjadi rubah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, tapi ya saya mengingat, kenapa saya harus stres? Bahkan apakah saya harus sampai keluar? Baru saja masuk beberapa tahun jadi dosen, saya harus resign hanya karena ini. Ya Allah, tawakaltu Allah. Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu. Ya Allah, saya ridho. Saya ikhlas menjalani ini semua, ya Allah. Jadi kalau ridho itu kan ridho menerima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau ikhlas itu kita tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Saya mengingat lagi, saya salah nih. Saya sampai kecewa ini karena ada sesuatu yang saya gapai. Padahal saya sadar semuanya kan milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah sadar, ya Allah, jangankan mata ya Allah, tubuh saya saja kalau sudah saatnya ajalnya Allah mencabut nyawa dari saya, ya Allah saya harus ridho. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Saya terfakur itu ayat itu. Di surah apa itu? Di surah Al-Munafiqun. Ya Allah, saya sadar saya baru punya anak. Saya baru punya istri, saya baru punya profesi. Ya Rabb, ternyata semua ini yang membuat saya lalai. Membuat lalai dari Allah. Teringatlah, idza jaa ajaluhum, pada saat ajal akan dicabut. Wah, lupa itu semua. Ya Allah, ya Allah, saya ridho dengan ujian. Termasuk dalam konteks tadi, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, anak, harta, tahta ini kan titipan dari Allah ya. Apa yang mau kita sombongkan? Kecantikan, kegantengan, hancur dalam sedetik. Jabatan, Bu, Bapak, Ibu, kita semua masih dihormati karena Allah menutupi aib-aib kita. Kalau udah dibukakan aibnya sama Allah, malu saya di hadapan Bapak Ibu di sini. Dibukakan aibnya satu aja sama Allah. Rusak. Pejabat yang tadinya begitu dihormati, dibukakan aibnya sedikit oleh Allah, hina sehina-hinanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair. Allah yang memuliakan Bapak, Ibu, Mbak dan Mas semua, dan Allah juga yang akan menghinakan kita. Jadi di saat Allah itu dengan mudah memuliakan seseorang dari yang tadinya hina sehina-hinanya, Allah jadikan mulia semulia-mulianya. Dan sebaliknya, dari yang tadinya terhormat, terpandang gagah, Allah bukakan aibnya. Mudah-mudahan Allah menutupi aib kita. Kita terus bertobat kepada Allah. Kita akhiri dengan membaca istighfar bersama ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah.
ditutupi aib-aibnya oleh Allah ya Allah. Dan jangan pernah berputus asa. Kalau dulu pernah kita sering berbuat kemaksiatan, jangan pernah berputus asa. Hidayah Allah semakin begitu lebarnya. Bertobatlah terus, kita beristighfar, dan senantiasa tidak ada tujuan lain kecuali Allah niatnya. La ilaha illallah. Itulah kunci dari ikhlas, itu adalah kalimatun thayyibah. La ilaha illallah. Demikian yang dapat disampaikan, meskipun tidak ada yang batu, tapi saya anggap karena mungkin kalaupun ada kita bisa berdialog, atau Bapak Ibu ada yang mau sharing spiritual journey-nya, perjalanan spiritualnya sampai di titik mana Bapak Ibu ada perubahan dahsyat, turning point dari yang tadinya bagaimana kesana kemari, tapi ada satu ibrah, ada satu pelajaran dari Allah sehingga berubah menjadi taubat, menjadi hijrah, menjadi fulillah karena Allah. Boleh sharing, ataupun kalau masih ada waktu boleh tanya jawab. Demikian Mas Moderator, Mas MC. Belum saya tutup dengan akhirul kalam. Kalaupun ada, monggo. Kalau tidak ada, kita sholawat dan istighfar lagi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz Toyib Sarifudin telah menyampaikan materinya yang penuh daging, luar biasa, sangat bermanfaat, insya Allah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi kalau barangkali ada yang mau sharing mengenai spiritual journey atau apapun itu silakan kepada Bapak Ibu untuk mengangkat tangannya, menyampaikan namanya, dan kemudian apa mungkin bisa ditanyakan atau disampaikan. Silakan Bapak Ibu angkat tangan. Boleh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas tausiahnya, sangat luar biasa. Izin bertanya, tadi sebetulnya saya masih pengen lanjut cerita tentang Siti Sarah dan Siti Hajar. Keikhlasan Siti Hajar sudah maksudnya tawakalnya Siti Hajar diuji oleh Allah, ditinggal suaminya sehingga cari air untuk sehingga timbulnya datangnya air Zam-Zam. Nah, kalau Siti Sarah yang tadi itu tinggal di Palestina ya Pak, ya guys ya. Yang saya ingat kan beliau punya anak juga ya, namanya Nabi Ishak. Nah, ingin tahu aja ceritanya Nabi Ishak sampai dari lahir sampai wafat itu apakah tetap di Palestina, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, digabung aja ya? Ya. Jadi ada apa ya? Sebutkan namanya juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan tanyakan tidak begitu panjang Ustaz. Saya ingin menanyakan apakah orang yang sudah meninggal masih bisa dikorbankan Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Kasih kerja lebih tidak ada ya? Cukup berat ya. Bapak mungkin saya silakan. Sebutkan namanya dan bisa sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agni. Saya mau tanya, kalau Nabi itu kan jelas ya, disuruh apa? Jelas, misalkan disuruh membunuh anaknya, jelas. Terus apa? Pengorbanannya jelas, siapa yang dibunuh jelas. Nah kalau manusia biasa itu kadang bingung ya, ini nafsu atau petunjuk. Kalau yang resmi misalkan kuliah gitu, oh ini tanggung jawab, berarti yang dibunuh nafsunya, nafsu ngabisin waktu buat hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kalau
sebuah pilihan gitu misalkan ada pilihan apa ya, seminar bagus gitu ya, mau pergi itu bingung ini nafsu atau petunjuk ilahi gitu. Kalau pergi biayanya gede amat gitu. Nah itu yang kalau petunjuk ilahi berarti kan harus dibunuh biayanya, maksudnya harus berani korban. Cuman jadi nafsu aja kali ini ya, teman-teman biayanya. Gitu maksudnya ya, pertanyaan saya, bedain petunjuk ilahi sama nafsu apa dalam hal yang sama-sama baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak ada lagi mungkin biar sekalian. Oh, masih lagi, silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Bella. Saya mau tanya Ustaz, ini tentang ujian dan takdir. Apa yang membedakan kita itu sedang mendapat ujian atau takdir yang kita terima? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada lagi? Sudah dulu Mas kayaknya. Oh, sudah dulu. Tadi aman. Ini kayak ini defense tesis. Banyak pertanyaannya kan. Tadi yang pertama soal Aisyah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair atas pertanyaan-pertanyaannya, dan yang bertanya yang lebih tahu sebenarnya. Insya Allah. Pertanyaannya susah-susah, dalam-dalam. Yang pertama terkait dengan Nabi Isa. Betul, saya tadi tidak lengkap ya, bahwa Nabi Ibrahim setelah nah ini dahsyatnya tadi Siti Hajar, Siti Sarah juga, doanya orang-orang solehah ya, ibu-ibu soleh itu sangat dikabul sama Allah. Makanya kan bukan doa dari ayah yang soleh loh. Kebanyakan doa yang paling mustajab itu dari seorang ibu yang soleh, solehah. Ibu yang soleh jadi ganteng nanti. Dan ibunya yang solehah, sampai kutukan pun jadi kenyataan. Dari seorang ibu, bukan dari seorang ayah. Ada apa nih? Nah, tadi Siti Sarah itu ketika pas Siti Hajar hamil melahirkan Nabi Ismail, cemburu luar biasa sampai marah luar biasa. Setelah Siti Hajarnya berhijrah, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, istilahnya, aku sakit hati gitu. Aku sakit hati di madu, ternyata maduku lebih baik. Ya Allah, aku didolim. Ya Allah, aku kena dolim sama suamiku. Ya Allah, tapi doanya gak doa yang jelek tuh. Ya Allah, aku pun ingin diberikan keturunan. Dijawab sama Allah, diberikanlah keturunan meskipun usianya udah berapa tuh? Sebagian kitab-kitab kisah itu menyatakan 60-62. Mana ada ya 62 masih lahir, masih hamil ya. Tapi dengan takdir Allah, dengan kekawasan Allah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah bilang kun fayakun, jadi maka jadi. Makanya jangan pernah menyepelekan orang, mustahil kamu bisa. Iya. Ini kamu sedang menzalim. Makanya saya tadi senang untuk salawatnya itu salawat dahsyat tuh. Saya langsung reading tadi pas baca salawat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi salawat ini tuh salawat. Jadi kalau dalam salawat itu kan kenapa? Salawat digabung dengan doa, gitu ya. Kenapa salawat digabung doa? Seperti salawat tadi itu gabungan salawat dengan doa. Salawat itu sebenarnya singkat. Salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, kalau nggak pakai Sayyidina. Kalau mau pakai silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Itu salawat. Yang panjang apa tadi doa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
kita itu tidak akan sampai kepada Allah terhijab sampai dibacakan sholawat kepada Rasulullah. Makanya kenapa para ulama, para kiai kalau sebelum berdoa itu selalu baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa baca sholawat dulu tuh. Atau bahkan ada tambahnya berbuat kebaikan dulu baru doanya akan diijabah sama Allah. Gitu. Nah sholawat tadi itu sholawat bagaimana? Setelah sholawat berdoa wa ashghiliz zalimin bidzalimin, ya Allah, kalau Bapak Ibu sedang dizalimi oleh seseorang, ada orang yang zalim ke kita, kita naik jabatan iri itu, wah, orang-orang di sekitar tuh akan mencari-cari kesalahan kita, mau dijatuhkan apapun itulah ya. Kalau di pekerjaan disikut sana, wah sana kalau apapun gitu ya. Baca sesuatu salah satu dan itu menenangkan hati. Wa ashghiliz zalimin bidzalimin, ya Allah, sibukkanlah orang yang zalim dengan kezalimannya. Ini biasanya sholawat ini dipakai kalau bagi mahasiswa lagi demo nih. Kalau mahasiswa muslim misalnya, hidup mahasiswa, Allahumma sholli ala. Jadi kita menganggap kalau ada pemerintahan yang zalim itu sholawat, wah ini zalim, kita harus semangat dulu ya. Dulu saya waktu itu jadi aktivis, sekarang udah tobat. Tobat karena udah gak jadi mahasiswa, jadi dosen. Kalau dosen demo bisa dipecat. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi. Karena merasa dizolim gitu ya. Ya Allah, saya padahal kan nggak zolim, karena Siti Sarah sendiri yang nyuruh nikah gitu ya. Bukan Nabi Ibrahim dan bukan Siti Hajar yang zolim, tapi perasaan gitu. Ya Allah, saya merasa terzolimi, ya Allah, dia punya anak, saya tidak, ya Allah, ya Allah. Karuniailah aku anak, dikaruniailah siapa? Nabi Ishak alaihi salam. Makanya sampai sekarang turunannya Nabi Ishak itu terus pada akhirnya sampai ada Yahudi Kristian itu satu jalurnya kemana? Kepada Nabi Ishak. Kalau Islam kemana jalurnya? Sampai ke Nabi Ismail. Jadi ada kalimat musawa. Jadi Yahudi, Nasrani, orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, satu sumbernya, akarnya dari agama Abraham, agama Ibrahim. Maka praktek-prakteknya kebanyakan sama dan Tuhannya Tuhan yang sama, Allah. Hanya beda-beda penyebutannya. Ini tapi ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Lanjut. Nah lalu bagaimana? Apakah Nabi Ishak selanjutnya tinggal di Palestina? Palestina itu makanya dalam nadom, bukan nadom apa ibu tuh, Palestina negeri para rasul dan para nabi. Lagu apa itu bu? Ibu itu nadom Nasidaria apa? Palestina negeri para rasul dan para nabi, tempat suci umat Yahudi, Nasrani dan umat Islam. Gitu. Jadi Palestina ini menjadi sumber bagaimana Yahudi, bagaimana Kristen, bagaimana Islam muncul karena dari Bapa yang sama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail di Arab, Nabi Ishak terus di Palestina. Sampailah terus lahir Nabi Ishak, Yakub terus sampai ke Nabi Isa. Jalurnya adalah jalur Nabi Ishak. Orang-orang Bani Israel itu pengennya Nabi terakhir Nabi Muhammad itu bukan lahir dari jalurnya Nabi Ismail, bukan lahir dari jalurnya Siti Hajar. Kenapa? Pengennya dari jalur Siti Sarah. Karena mereka masih menganggap dia kan pembantu, gak mau Nabi lahir dari pembantu, makanya mereka mengingkari. Gitu. Jadi hawa nafsunya mereka tuh pengen Nabi terakhir, padahal di Injil itu disebutkan akan lahir nubuah di Perjanjian Lama. Ada nubuah namanya apa penyebutannya. Tapi yang pasti orang-orang Kristen itu, menurut saya ini kalau di record ya, ini karena apa namanya dalam artian histori ya, di histori Islam maupun di histori mereka ada penyebutan akan muncul Nabi terakhir namanya Ahmad. Tapi kepengennya bukan lahir dari turunan Siti Sarah. Kalau Siti Hajar tadi, kalau Siti Hajar masa pembantu melahirkan Nabi? Pengennya itu ya lahir dari jalurnya Siti Sarah. Makanya orang Yahudi dan Nasrani itu benci, gak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW.
tapi puncaknya sama kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim melahirkan putra-putranya yang soleh jadi nabi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, Bapak-bapak, putra-putrinya jangan jadi nabi, tapi jadi anak-anak yang soleh. Kalau jadi nabi dari Inggris gimana coba? Nabi apa? Nabi Jason, Nabi Jack, atau Nabi apa? Ya, kan nggak. Kalau di Garut dulu ada nabi mengaku, di kampung saya di Garut Jawa Barat ada ngaku nabi, namanya Nabi Sensen. Kan gak seru sholawatnya, masa Allahumma sholli ala Sensen gak enak gitu. Nah itu cenah just kidding gitu ya. Nah, itu ya pertanyaan pertama. Jadi Nabi Ishak terus sampai keturunannya, makanya ada tanah yang dijanjikan di Palestina. Karena kan dari sana sampai Nabi Sulaiman merasa itu tanah yang dijanjikan. Dijanjikan sama siapa? Dijanjikan sama Allah. Ya, itulah ya panjang. Yang kedua apa, Mas? Berkurban untuk orang meninggal. Tadi mendengarnya apakah yang kurban boleh, yang meninggal boleh dikurbankan? Udah nggak bisa ya. Kalau yang udah meninggal nggak bisa dikurbankan. Dalam artian kan meninggal nggak bisa kurban. Dalam itu bercandanya. Apakah yang berkurban, yang meninggal boleh keluarganya berkurban atas nama yang meninggal, gitu ya? Ya. Boleh nggak? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Perbedaan pendapat pertama, yang berkewajiban untuk berkurban itu adalah yang hidup. Karena kurban itu bukan sunnah loh ya. Kita sering mengabarkan gini dulu. Saya di kampung ya, di kampung saya itu banyak yang beternak kambing, sapi gitu. Tapi pas Idul Adha gak ada yang kurban. Makanya saya ya, karena dari keluarga yang ya Allah segala pas-pasan gitu ya. Makan daging itu kalau nunggu ibadah kurban, Idul Adha nggak ada, nunggu, nggak ada yang membagi gitu. Wah, sama adik-adik nggak ada yang ngasih kurban gitu, nggak ada. Padahal banyak yang ingon sapi, domba gitu. Belum paham bahwa kurban itu adalah fasholli li rabbika wanhar. Barang siapa fasholli maka bersolat wanhar dan berkurban. Itu perintah yang pertama. Terus hadis nabinya, barang siapa yang mendapatkan kelapangan harta, banyak duitnya, pound sterlingnya banyak. Ya. Pound sterling kalau dirupiahkan cukup tuh 100 pound beli satu domba. Wajib Bapak Ibu tuh kurban. 100 pound berapa sekarang? Naik tuh sekarang ada. IDR sedang naik. IDR sedang melemah, ya Allah, kasihan. Tapi yang di sini alhamdulillah gitu ya. Satu kambing bisa, insya Allah. Nah, pendapat yang pertama, yang berkewajiban untuk berkurban itu bukan orang yang meninggal. Ini yang pendapat yang paling utama. Karena yang berkewajiban berkurban berbeda dengan akikah. Nah, yang wajib berkurban itu adalah yang masih hidup. Siapapun Bapak Ibu yang punya kelapangan harta, maka berkewajiban berkurban. Maka kata Rasulullah, kalau tidak berkurban, maka jauhilah tempat sholatku. Ngeri. Jadi kan seolah-olah kurbannya kayak sunnah. Saya udah kurban sekali aja seumur hidup. Enggak. Kurban itu ya tiap ibadah kurban, tiap tahun. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita refleksikan. Ini kan semua ibadah-ibadah kalau benar-benar ditafakuri ya. Kalau kita benar-benar sholatnya itu bukan hanya sholat ritual. Jadi yang jadi masalah itu gini. Ibadahnya orang-orang termasuk kita mungkin ya. Kan kita bukan dari orang Arab ya. Jadi pas baca Quran itu kadang gak baca terjemahnya. Baca kayak kita baca bahasa Inggris, kita gak paham artinya contoh ya. Atau kita baca bahasa sesuatu tapi kita gak tahu artinya apa ini. Direction. Tapi kita gak tahu directionnya apa. Dicampur aduk segala macam, gak nyambung sama dengan Quran juga. Jangan-jangan berislamnya kita belum berislam yang sesungguhnya karena kita tidak tahu pedoman yang Allah berikan. Jangan-jangan baca Qurannya kita hanya sebatas baca, tidak memahami dan mentafakuri. Nah, jangan-jangan ibadah kita rajin sholat, tapi gak ada dampak sosialnya. Nah ini makanya di tema berikutnya, setelah kita ikhlas karena Allah, berkurban karena Allah, datang ke sini karena Allah, tidak ada niatan lain. Kan kata para ulama, banyak perbuatan-perbuatan yang rupanya seperti rupa akhirat atau rupanya seperti rupa duniawi, tetapi bisa bernilai ukhrawi karena niat ikhlas karena Allah.
Sebaliknya, kayak yang hebat, sholatnya rajin, segala macamnya rajin, itu perbuatan seperti perbuatan ukhrawi, tetapi tidak akan memiliki nilai ukhrawi bisu'in niyati. Ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Zarnuji. Jadi ada perbuatan kita itu seolah-olah kita rajin nih ibadah, tapi ada yang salah dengan hati kita. Hati-hati. Makanya dahsyat masalah urusan hati ini. Kenapa? Ternyata banyak penelitian-penelitiannya. Jadi bagaimana persepsi, bagaimana keyakinan itu merubah aksi. Kalau kita sudah meniatkannya beda, contoh gini, Bapak Ibu kerja ya di kantor atau di tempat kerja Bapak Ibu, niatnya udah agak benar nih, udah nggak karena Allah lagi, ada sesuatu ingin dipuji atasan. Apa yang terjadi? Karyawan-karyawan atau staf-staf yang ingin dipuji atasan akan cari muka, hanya bekerja yang terbaik ketika ada atasan. Tapi kalau la ilaha illallah, ya Allah, saya bekerja bukan karena atasan, saya bekerja bukan karena siapa-siapa, saya bekerja ya Allah, ya Rabb, karena Allah mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istriku ya Allah. Lurus orang, hanif. Mau ada yang gunjing sih, dia mah santai. Terserah kamu mau sering sikut atau apapun, saya tidak akan pernah menzolimi orang lain. Silahkan kamu menzolimi saya tidak akan pernah menzolimi kamu. Dahsyat tuh. Orang yang seperti itu, orang yang paling dihargai di mana-mana, di tempat kerjaan, di masyarakat, di mana orang yang hanif yang seperti itu, orang yang ikhlas karena Allah, orang yang gak perlu dipuji, orang yang gak haus dengan pujian-pujian dari siapapun, karena manteng. Nah, ini susah nih, penuh dengan harus latihan. Apalagi kayak ceramah kayak gini nih, kan gak benar, setannya dahsyat kan. Kalau ngegodanya yang penceramah ya setannya tukang ceramah juga gitu ya. Oh gitu ya, biasanya imam-imam, hafid-hafid dahsyat tuh, kiai digodanya tuh. Penggodaannya setan kepada yang bukan kiai beda tuh. Kepada kiai masuk, ujub, lihat, ayo ceramah supaya ceramahnya disebut bagus. Ceramah supaya, di hati itu tuh, ayo baca Quran supaya disebut, qori yang bagus. Kan gitu tuh. Dahsyatnya setan tuh, satu. Tapi kalau sudah, jadi ini mau saya bukan bukan tahadus ya. Ini praktek saya mencoba seperti ini. Kalau orang sudah istiqomah ya, kalau sudah istiqomah biasanya sudah jauh dari kata ya. Biasanya kalau pas ngimami atau gimana gitu ya, suara kan pengen dibagus-baguskan. Yang pertama, kedua mungkin seperti itu. Pas begitu, ya Allah, ngapain ini? Apa-apaan ini? Apa pujian dari manusia? Ya Allah, terus tuh la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah itu dalam tuh. Kalau dikaji lebih dalam tuh la ilaha illallah, la ilaha la maqsuda, la maqluba, terus la ma'budah, banyak tuh. Bahkan sampai tidak ada yang aku mintai pertolongan illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bergantung kepada manusia, ada batasnya. Bapak Ibu, saya minta tolong contoh. Sekali boleh minjem duitnya 100 pon, kasih contoh ya. Ketiga kali manusia ada batasnya. Kamu minjem terus, ada gitunya tuh. Kalau kita bergantung kepada manusia, tapi kalau sudah lurus kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, saya butuh uang. Ya Allah, saya sedang diuji. Ya Allah. Tapi lurus ke Allah terus. La ilaha. Bahkan kalau, tapi ini kayak cerita-cerita Israiliyat, tidak sahih hadisnya, tidak sahih ceritanya, tetapi bisa dijadikan pelajaran. Jadi pada saat zaman dulu ada orang yang tidak beriman, let's say ateis gitu ya, tapi dia pernah mendengar dalam tafsir bahwa ketika ada kalimat la ilaha illallah itu bisa sampai menyelamatkan dari seperti terbakarnya Nabi Ibrahim, terselamatkannya Nabi Ibrahim ketika dibakar. Karena kalimat, kalau Nabi Ibrahim kan bacanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Semakna itu la ilaha illallah. Nah, si orang ateis ini mendengar, ini udah kemalaman udah ya? Oh udah. Kata Bapak koordinator sudah.
Tinggal jadi kesimpulannya apa kesimpulannya jadi? To be continued aja. Pak Koordinator, saya izin ya menjawab yang menyelesaikan jawabannya berarti. La ilaha illallah puncak keikhlasan. Terus apakah boleh berkurban dengan yang sudah meninggal? Yang pendapat yang pertama adalah yang berkewajiban berkurban adalah yang hidup. Tetapi kalau mau berbuat kebaikan boleh diniatkan. Contoh bapak ibu udah berkurban, tapi saya masih punya duit nih, masih banyak uangnya, beli lagi kambing, tetapi diniatkan disedekahkan untuk yang meninggal, insya Allah sampai pahalanya kepada yang sudah meninggal. Tetapi yang paling absahnya adalah berkewajiban yang masih hidup. Yang masih hidup punya kelebihan harta wajib berkurban. Yang terakhir pertanyaannya Tadi nafsu atau petunjuk ilahi, nafsu atau petunjuk ilahi, dan satu lagi ujian atau takdir. wah ini berat dalam, ini gak bakal cukup 5 menit, saya selesaikan 5 menit. Apakah ini wahyu isyarah dari Allah atau nafsu? Sederhana. Kalau itu adalah sebuah kebaikan, biasanya yang mendorong adalah, yang menolak untuk tidak melakukan adalah nafsu. Bagaimana petunjuk dari Allah? Petunjuk dari Allah kepada orang-orang soleh, ya kita, jadi kategori dasarnya adalah ketika kita merasa tidak mau berbuat kebaikan, berarti itu adalah nafsu jelek yang didorong oleh syaitan. Bagaimana isyarah Allahnya? Isyarah Allahnya ya bagaimana kita mengorbankan. Seperti ini, bapak ibu datang ke sini kan penuh pengorbanan ya, waktu segala macam gitu ya. Tapi bapak ibu melawan hawa nafsu, ada hawa dan nafsu. Ada kajian cukup menarik di teman-teman PCIN UK tiap Gus Zainun, kitab Hikam untuk menggali terkait dengan nafsu. Nah, isyarat kepada orang-orang awam seperti kita bisa melalui mimpi juga, tetapi berkali-kali terus istikharah itu seperti itu. Tetapi tidak bisa secara langsung seperti halnya menafsirkannya Nabi Ibrahim, bisa berbahaya. Jadi banyak kisahnya. Kalau bapak ibu baca kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, ahsanal qasas, dahsyat juga luar biasa. Begitu Bu ya. Saya yakin tidak lengkap jawabannya karena keterbatasan waktu. Terakhir sebagai penutup juga, apakah ini ujian atau takdir dari Allah? Jadi kalau takdir itu adalah sesuatu hal yang menjadi ketetapan dari Allah. Contoh begini, ibu atau bapak hari ini ditakdirkan oleh Allah datang ke sini, ditakdir dari Allah. Ketetapannya datang, ketetapannya memang seperti ini. Hari ini harus ada yang meninggal, si A meninggal. Naudzubillah, tapi kan usia kita tidak tahu ya. Siapa tahu kita pulang dari sini memang ada yang Allah takdirkan untuk dicabut nyawanya oleh Allah. Itu takdir. Insya Allah dan husnul khatimah setelah pengajian ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Nah, kalau ujian itu adalah bagian bagaimana kita mempersepsikan itu. Ibu sedang diuji dengan seperti tadi menurut saya, apa yang saya rasakan. Saya diuji oleh Allah, ini kan takdir. Matanya tidak bisa melihat, takdir dari Allah, tidak bisa dirubah. Tetapi bagaimana saya melihatnya? Apakah ini ujian atau azab dari Allah? Yang ada kan dua itu, azab atau ujian. Karena yang terjadi ini adalah sudah ketetapan Allah. Seperti bapak ibu kalau rajin silaturahmi kayak gini, dipanjangkan usianya oleh Allah. Betul, dipanjangkan usianya oleh Allah dan diberkahkan rezekinya. Hanya pertanyaannya, bukannya usia itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Kalau sudah meninggal bakal meninggal. Iya. Makanya para ulama mengatakan begini, yang disebut dengan dipanjangkan usianya itu dua. Ada sebagai isyarat panjang, usianya tetap 20 tahun, 60 tahun, tetapi namanya tetap harum. Namanya tetap dikenang karena kebermanfaatan hidupnya. Nah, ada juga yang menyatakan umurnya panjang adalah real, karena takdir itu ada yang mubrong dan gue mubrong. Ketetapan itu ada sunnatullah. Contoh gini, ada siang ada malam, itu takdir, gak bisa dirubah lagi. Tapi bagaimana siangnya menjadi panjang atau kita akan meninggal itu takdir Allah. Gak akan ada yang bisa merubah, semua manusia akan mati, gitu ya. Tetapi kapan meninggalnya, bagaimana meninggalnya, itu pun takdir.
tetapi Allah memberikan kepanjangan usianya dengan iradah dan kudrahnya Allah. Nah, jadi apakah apa yang sedang menimpa kita, ibu diuji oleh Allah, hilang uang segala macam, itu takdir Allah. Tapi kita menerima, ya Allah, takdir ini aku ridho dengan takdirmu. Ini adalah ujian darimu, dan ketika kita lulus dari ujian dari Allah itu, maka kita akan mendapatkan anugerah dari Allah. Demikian. Akhirul kalam, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sekali lagi mendapatkan keberkahan dari Allah, dipanjangkan usianya dengan penuh keberkahan, putra putri kita dijadikan putra putri yang solih dan solihah. Kita semua senantiasa dijaga oleh Allah untuk menjauhi kemaksiatan, untuk senantiasa bertaubat dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.